Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7. Setelah kemarin kita berjumpa di MPLS, sekarang kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama saya Ibu Umi Aziza. Apakah hari ini anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran IPA? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Amin, amin. Sebelum kita awali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini saya sampaikan materi pembelajaran IPA selama 1 semester, mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya, bab 2 klasifikasi makhluk hidup, bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya, bab 4 suhu dan perubahannya, serta bab 5 kalot dan perpindahannya, serta yang terakhir bab 6 adalah energi dalam sistem kehidupan. Barangkali anak-anak ada waktu luang bisa dipelajari sendiri dengan membaca buku yang sudah anak-anak terima dari sekolah terlebih dahulu, atau setelah pembelajaran mengikuti pembelajaran daring saya, ya. Anak-anak bisa memperdalam ilmu lagi dengan membaca buku IPA di waktu luang kalian. Ya, Nak ya. Selanjutnya, marilah kita awali dengan belajar di bab 1. Belajar IPA itu sangat menyenangkan sekali sebenarnya. Jadi tidak terlalu sulit. Karena apa yang kita pelajari itu sudah kalian lakukan, sudah kita lakukan di setiap hari. Sudah ada di lingkungan kita semuanya. Ya, tinggal kita itu paham atau belum apa yang kita lakukan itu ada di dalam ilmu IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun tidak hidup atau yang mati. Di dalam menemukan konsep IPA, para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut dengan observasi atau pengamatan. IPA berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Penelitian yang dilakukan ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematik. Terencana itu artinya direncanakan, dicatat, ditulis. Sistematik itu prosedural, langkah-langkahnya itu ada aturannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk apa gunanya? Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut dinamakan dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Ya, bahasanya yang keren, valid, simpulan yang dapat dipercaya. Langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama melakukan observasi awal. Observasi itu apa? Observasi itu adalah pengamatan atau mengawati keadaan awal objek penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian kalian harus tahu objek apa yang akan kalian teliti itu diamati terlebih dulu. Kalau mau mengamati warna, contoh aja ya, kita mau melakukan penelitian terhadap pembiasan warna spidol pada kertas saring atau kertas tisu. Berarti yang pertama adalah anak-anak harus mengetahui warna spidol itu apa saja. Kita cari spidolnya, kita siapkan spidolnya, kita lihat, kita amati warna spidolnya. Kemudian merumuskan masalah. Yang kedua, langkah metode ilmiah. Merumuskan masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Rumusan masalah harus ditulis dalam kalimat tanya. Masih ingatkah kalian pada waktu di SD
Kalimat tanya itu bagaimana? Kalimat tanya adalah sebuah kalimat yang ditulis diawali dengan kata apakah. Bagaimanakah itu adalah contoh kalimat tanya dan selalu diakhiri dengan tanda tanya seperti ini, ya. Contohnya, apakah yang terjadi jika nanti, ya, kertas yang bergaris spidol hitam dicelupkan ke dalam air? Nah, ini sebuah kalimat tanya. Metode ilmiah yang ketiga adalah merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis adalah membuat rumusan awal atau prediksi, perkiraan, memprediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat. Contoh, kalau tadi rumusan masalahnya, apakah yang terjadi jika kertas warna, kertas tisu atau kertas saring diberi garis, ya. Apakah yang terjadi jika nanti kertas yang bergaris spidol hitam dicelupkan ke dalam air? Ini rumusan masalahnya. Maka hipotesisnya, contohnya dugaan sementara jawabannya adalah seperti ini. Ada perubahan warna dari hitam menjadi warna yang lain, atau tidak ada perubahan warna. Dua contoh kalimat ini adalah contoh dari kalimat dugaan sementara atau hipotesis. Yang keempat, ya, metode ilmiah yang keempat adalah melakukan eksperimen. Eksperimen itu nama lain dari percobaan. Untuk apa eksperimen ini dilakukan? Untuk membuktikan dari hipotesis di atas dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Jadi kalau di rumusan masalahnya kertas warnanya atau kertas tisunya dikasih garis spidol hitam, ya harus garis spidol hitam saja, tidak boleh yang lain. Itu namanya mengendalikan variabel penelitian. Di tahapan ini anak-anak melakukan percobaan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang sudah ditentukan. Jangan lupa mencatat semua hasil percobaan yang telah dilakukan. Supaya apa? Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk langkah berikutnya. Ya, catatan kalian akan berguna untuk menjawab hipotesis yang sudah kalian rumuskan. Kemudian catatan kalian juga akan berguna ketika kalian melakukan tahapan metode ilmiah yang kelima, yaitu melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat. Kemudian diperdalam atau dibuktikan dengan hasil dari sebuah percobaan. Nah, untuk menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak terjadi, makanya di dalam melakukan penelitian itu mencatat semua kejadian itu sangat penting sekali, anak-anak. Langkah metode ilmiah yang ke-6 adalah menarik simpulan. Setelah hasil analisis dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik simpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Simpulan ditulis sebagai hasil akhir dari kalian melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, di dalam melakukan metode ilmiah itu ada lagi tentang proses penyelidikan. Masih ada hubungannya dengan metode ilmiah. Pada proses penyelidikan IPA ada 3 tahapan, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Tahapan yang pertama, pengamatan. Dalam pengamatan atau mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki, anak-anak ini harus menggunakan langkah metode ilmiah. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Ya, dalam pengamatan kalian tetap menggunakan langkah-langkah metode ilmiah dari 1 sampai 6. Itu pedomannya. Kemudian dilanjutkan
pengamatan ini bisa dibantu dengan menggunakan alat indera. Baik itu indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, itu harus ikut berperan nantinya. Kalau kita mengamati perubahan warna larutan dapat dilakukan dengan indera penglihatan. Ya, atau melakukan pengamatan terhadap bakteri, benda-benda yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dengan kasat mata, itu kita bisa menggunakan bantuan lup kaca pembesar atau dengan menggunakan mikroskop. Ini nanti pasti akan kalian temui dalam kegiatan pembelajaran IPA. Proses penyelidikan IPA yang kedua yaitu dengan membuat inferensi. Apa itu inferensi? Yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Jadi ketika anak-anak melakukan pengamatan, itu datanya harus ditulis. Kejadian-kejadian apapun sekecil-kecilnya harus tertulis. Fungsinya apa? Itu nanti untuk mengkomunikasikan. Ya, fungsinya nanti dimengkomunikasikan atau ketika anak-anak membuat simpulan, membuat laporan ya dari kejadian atau dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Ini harus diingat betul. Kemudian proses penyelidikan IPA yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Komunikasi ini sangat penting sekali untuk membuktikan anak-anak telah melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, mengkomunikasikan hasil penyelidikan atau percobaan yang kalian lakukan bisa dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk lisan. Dalam bentuk tulisan itu bagaimana? Yaitu berupa laporan tertulis. Jadi anak-anak menyusun laporan dari awal hingga akhir. Itu namanya laporan dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk lisan itu bagaimana? Dalam bentuk lisan itu biasanya laporan ditulis secara tertulis, juga dilaporkan secara lisan melalui presentasi atau membacakan hasil laporannya di depan kelas, di depan teman-temannya. Hasil laporan secara tulisan juga bisa dilaporkan di media massa melalui radio. Anak-anak bersiaran di radio membacakan hasil praktikumnya di siaran radio tertentu. Atau melalui televisi bisa diwawancarai bagaimana hasil dari penelitian kalian, ada channel-channel tertentu atau ada acara tertentu, kalian bisa membacakan laporannya. Data-data pendukung yang dapat dikomunikasikan dalam laporan itu biasanya ditulis dalam bentuk tabel, ya, grafik, ataupun dalam bentuk bagan atau gambar. Bagaimana contohnya? Ini contohnya tabel, ya. Ini tabel. Kalau anak-anak mendata tentang peralatan yang ada di kelas, nah ini bentuk tabelnya. Ya, ada kolom-kolomnya, berisi keterangan, ada nomor, ada nama barang, ada jumlah. Ini namanya tabel. Ya. Kemudian ada grafik. Ini contohnya grafik. Ada grafik batang, ada grafik garis, ada grafik lingkaran. Yang terakhir tadi adalah bagan atau dinamakan skema atau dinamakan struktur. Ya, ada yang menyebutnya struktur, skema, atau bagan itu seperti ini. Mohon maaf. Demikian anak-anak materi tentang bab 1 ya. Materi bab 1 yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu dapat bermanfaat buat kalian. Jika kalian kurang memahami pada materi ini, kalian bisa membaca di buku IPA kelas 7 semester 1 bab awal. Di situ ada materi tentang
objek IPA dan pengamatannya. Di bagian pertama ada penyelidikan IPA. Jika kalian sudah paham, silakan dibaca ulang, ya. Dibaca ulang, dibaca lagi sampai kalian paham. Kalau belum paham, baca buku atau bisa menghubungi saya secara langsung, nanti saya akan menjelaskan pada kalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Semoga kalian sukses dengan belajar IPA pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.